Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita kembali ke distribusi probabilitas diskrit, matematika peminatan. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebelumnya sudah kita bahas contoh-contoh, ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya saja. Perhatikan, tunjukkan bahwa fx sama dengan 1/12 x tambah 2 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan fungsi probabilitas. Oke, nah kita jawab. P1 sama dengan 1/12 kali 1 tambah 2 sama dengan 1/4. Dari mana? Oke, berarti ini 1 tambah 2, 3. Berarti dia 3/12 ya. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 kali 1, 3. Berarti 3/12. Nah, kemudian sama-sama kita kecilkan atau kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi 3. Maka dapatlah 1/4. Oke. Kemudian untuk x-nya sama dengan 2 ya. Jadi tadi ini x sama dengan 1. Ini kan rumusnya nih. Ini persamaannya adalah 1/12 kali x tambah 2. Artinya setiap x yang di sini kita ganti dengan angka 1. Yang pertama sudah dapat. Kemudian kita ganti x-nya dengan angka 2. Nah, nanti sudah dapat angka 2. Ini dia. Kita ganti x-nya lagi dengan angka 3. Nah, untuk yang angka 2 berarti x tambah 2 berarti 2 tambah 2, 4. 4 kali 1 berarti 4/12. Nah, kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi 4. Maka dapatlah 1/3. Jadi ini tadi ya. Nah, ini. Kemudian yang ini. Nah, kemudian untuk x sama dengan 3. Berarti x tambah 2. X-nya ganti dengan 3 ya. Berarti 3 tambah 2. 5. 5 kali 1. 5. Berarti 5/12. Ini dia. Oke. Nah, ingat syarat probabilitas tadi. Kalau dia memang probabilitas berarti jumlah ketiga ini P1 tambah P2 tambah P3 itu jumlahnya harus sama dengan 1 nih ya. Berarti I sama dengan 1 sigma ya, atau sigma I sama dengan 1 sampai 3 PI sama dengan berarti P1 kan gitu kan. Berarti rumusnya ini apa tadi? P1 tambah P2 tambah P3. Kenapa sampai 3? Karena permintaan soalnya hanya sampai 3x-nya. Sama dengan, ini dia kan? P1-nya ini. P1-nya 1/4. P2-nya ini. Ya. Kemudian P3-nya ini 5/12. Sama dengan 1. Nah, kalau
kamu bingung, lihat aja yang ini. Ini kan kita samakan penyebutnya. Kalau yang nggak samakan penyebutnya berarti yang ini kan? Berarti 3 per 12, ya kan? Tambah berapa? 4 per 12. Tambah P3-nya berapa? 5 per 12. Oke. Jadinya berapa jumlahnya? Iya, yang atas adalah 12 per 12. 12 bagi 12 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa fx sama dengan 1 per 12 kali x tambah 2 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan fungsi probabilitas. Terbukti ya. Nah, jadi perhatikan lagi syaratnya. Karena semua probabilitas berada pada, ya, PI-nya berada di antara 0 dan 1. Ya. Jadi nilainya itu nggak boleh kecil dari 0, artinya nggak boleh negatif ini. Ya. Nggak boleh kecil dari 0, nggak boleh besar dari 1. Maka hasilnya selalu bentuk per. Ya. 1 per 4. Kalau 1 dibagi 4, berapa? 0,25. Berarti kan lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Nah, dan syaratnya tadi bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N itu harus sama dengan 1, ya. Nah, ini sigma I sama dengan 1 sampai 3, PI-nya harus sama dengan 1. Berarti kalau jumlahnya nggak 1, berarti bukan fungsi probabilitas. Nah, oke. Next ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi distribusi probabilitas fx sama dengan k per x tambah 1 untuk x sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang A, tentukan nilai K. Ya, nilai K-nya berapa ini? Kemudian yang B, nilai P dengan X, ya, lebih kecil sama dengan 2. Berarti nilai probabilitas di bawah atau sama dengan 2. Berarti ini dia. Dari 0, 1, 2. Berarti 3-nya nggak ikut. Karena yang diminta lebih kecil X di bawah, ya, atau sama dengan 2. Nah, oke, kita jawab yang A-nya dulu. Nilai K. Ingat, sekali lagi ya. Sigma, kalau namanya probabilitas berarti jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, jadi sigma I sama dengan 0 sampai 3. Jadi 0 ini, ya, 0 ini dia, ya, nilai terendahnya, kemudian 3-nya tertinggi. Ini, ya, ini 3-nya. Jadi, kalau ini umpamanya 0, 1, 2, 3, 4, berarti teratas 4. Nah, kita kembali lagi ke contoh satunya tadi. Nah, ini kan dari 1 sampai 3. Kenapa? X-nya dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 3. Ya, jadi untuk soal nomor 2, X-nya diawali dengan 0, diakhiri dengan 3. Jadi tergantung permintaan dari soalnya. Nah, makanya sigma I sama dengan 0 sampai 3. FI harus sama dengan 1. Berarti ingat bersama jadi K per X tambah 1. Berarti K per X-nya ganti 0. 0 tambah 1 tambah K lagi. K per X-nya sekarang ganti angka 1. Berarti 1 tambah 1. Kemudian tambah K per X tambah 1. X-nya ganti angka 2.
Selanjutnya tambah K per X tambah 1 lagi. X-nya ganti angka 3. Berarti ini kan 0 sama seperti tadi. 0, 1, 2, 3. Berarti 0, 1, 2, 3. Ya, sama dengan 1. Berarti kan K per 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1. Berarti K per 1 sama dengan K. Tambah K per 2. Oke. Kemudian tambah K per 3. Tambah K per 4 sama dengan 1. Nah, yang ini samakan penyebutnya ini. Ya, jadi semuanya per 12. Oke. Ini kan tadi sama artinya K per 1 kan? Ya, 12 bagi 1, 12. 12 kali K. 12 K. Tambah 12 bagi 2, 6. 6 kali K. 6 K. Terus tambah 12 bagi 3, 4. 4 kali K, 4 K. Oke, yang terakhir. Berarti 12 bagi 4, 3. 3 kali K, 3 K. Oke, jumlahkan. 12 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Maka hasilnya adalah 25, ya kan? Berarti 25 per 12K sama dengan 1. K sama dengan. Berarti 12 per 25, ya. K sama dengan, ya kan? Tadi hasilnya adalah 25 K per 12 sama dengan 1. Berarti 25K sama dengan 12 kali 1. 12. Maka K sama dengan berapa? Sama-sama dibagi 2, 5. Maka dapatlah K-nya 12 per 2, 5. Oke ya. Jadi dapat nih nilai K-nya 12 per 25. Selanjutnya yang B-nya probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti sama dengan kita cari B, ya. Probabilitas X sama dengan 0 tambah probabilitas X sama dengan 1 tambah probabilitas X sama dengan 2. Berarti itu tiganya nggak usah, ya. Nah, berarti sama dengan, ini paham ini, yang ini. Nah, ini kan tadi K kan? Ya, syarat dasarnya kan dia tadi rumusnya adalah K ber X tambah 1, ya kan? Nah, kalau kita X-nya sama dengan 0, ya, sama dengan, ya. Sama dengan 0. Kemudian K-nya berapa tadi? K-nya ini kan? Nah, K-nya 12 per 25. Berarti ini kan jadi 12 per 25, ya kan? K-nya 12 per 25 per X-nya tadi berapa? 0. Berarti 0.
tambah 1. Maka ini dia, ya. Ini dia. Ini dia. Dapatnya berapa? Berarti 12 per 25 bagi 1. Tetap 12 per 25. Kemudian tambah K lagi, ya kan? K untuk X sama dengan 1, ya. Berarti 12 per 25 per 1 tambah 1. Berarti 12 per 25 per 2. Ya. Ini jadinya yang ini. Kita langsung aja kemari, ya. Jadinya berapa? 12 per 2 5 per 2. Maka dapatnya berapa? Ini dia, dapatnya 6 per 25. 12 dibagi 2, ya kan? 12 bagi 2, 6. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ini berapa? 12 per 25 per 2 tambah 1 untuk X sama dengan 2. Berarti ini dia, kan? Ini tuh X sama dengan 0-nya tadi. Ini tuh X sama dengan 1-nya. Kemudian ini untuk X sama dengan 2-nya. Ya. Berarti 12 per 25 per 3, kan? 12 per 25 per 3, ya. 12 per 25 bagi 3. Nah, 12-nya bagi 3. Dapat 4. Ini dia. Oke. Nah, berarti hasilnya berapa? 12 per 25 tambah 6 per 25 tambah 4 per 25 sama dengan 22 per 25. Oke. Jadi nilai probabilitas X lebih kecil sama dengan 2 adalah 22 per 25. Nah, benar, ya. Jadi probabilitas itu atau peluang itu nilainya harus apa tadi? Di atas 0, di bawah 1, ya. Di atas 0 atau sama dengan 0. Itu pastinya, ya. Oke, ini dia, ya. Jadi nilainya itu paling besar 1, ya. Nilai wajib lah 1. Nilai mustahilnya adalah 0, ya. Jadi kalau di bawah 0, di atas 1, jadi sudah bisa dipastikan jawaban kita itu salah. Nah, selanjutnya ini ada latihan. Bisa kita kerjakan, ya. Bisa Ananda kerjakan. Nanti kita bahas lagi. Tapi selesaikan dulu biar kita tahu di mana salahnya. Coba selesaikan seperti contoh, ya. Samanya tuh. Ya, tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi probabilitas. Untuk A, Bx sama dengan X kuadrat tambah 2 per 38 X sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya diganti angka 1 dulu, tambah, ganti angka 2, tambah lagi, ganti angka 3. Berarti ini kan 1 pangkat 2 tambah 2. Berapa? 3. 3 per 38, tambah, untuk yang 2. 2 pangkat 2, tambah 2. 6 per 38, tambah 3. Berapa? Untuk sigmanya berapa? Berarti I sama dengan 1 sampai 4, ya. Terendahnya 1, tertingginya 4. Oke, coba, ya. Yang B sama juga. Oh, yang B ini masih kombinasi, ya. Masuk ke dalam kombinasi. Nah, coba dipelajari. Di matematika wajib sudah ada kombinasi, berarti ganti, ya. Untuk
3 kombinasi 3 ya X. Berarti X-nya ganti 0, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, yang nomor 12. Sama juga, berarti kita cari M-nya. Berapa M-nya? Ingat, tadi jumlah probabilitasnya sama dengan 1 ya kan? Berarti nanti M kali 1/3 pangkat X pangkat 0 kali 2/3 pangkat 4 kurang 0 tambah kan gitu kan, M kali 1/3 pangkat 1 kali 2/3 pangkat 4 kurang 1 tambah M kali 1/3 X-nya ganti angka 2, berarti 1/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 4 kurang 2 tambah sampai 4. Nanti X-nya berapa? Jadi jumlah totalnya sama dengan 1. Nah, ini panduannya sama aja seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama ya, yang ini dia. Nah, ini panduannya nanti. Ya. Hasilnya nanti harus sama dengan 1 ini. Ya. Jadi ini dialah ya. Jadi contoh soal yang pertama untuk menyelesaikan latihan yang ya yang 11 dan 12 ini ya sama. Oke, demikian saja pembahasan contoh soal kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa selesaikan soalnya, kita bahas nanti sama-sama. Tapi saya harapkan ya, Bapak harapkan selesaikan soalnya agar kamu lebih paham, biar nanti ketika kita bahas kamu tahu di mana kira-kira kelemahan jika masih ada kesalahan, di mana yang salahnya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.